Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Padang Mahsyar adalah daratan yang sangat luas, tempat berkumpulnya para makhluk yang pertama, hingga makhluk yang terakhir yang hidup. Padang Mahsyar ada di alam akhirat, dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun tidak terlihat rendah. Di Mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapisan langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, binatang berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di Padang Mahsyar diiringi dengan 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Abasa ayat 37, yang artinya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Dari ayat ini, maka jelaslah bahwa pada hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu, hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat. Siapakah dia? Sahabat Islam, pasti kita sudah tahu siapa yang paling sibuk di Padang Mahsyar nanti. Beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Pada hari itu, semua suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Anak lari dari orang tuanya, orang tua pun lari dari anaknya. Pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Ketika sedang di Padang Mahsyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mencari, mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umat beliau, kemudian Rasulullah sujud kepada Allah, dalam sujud yang sangat lama. Hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Mintalah, maka aku akan beri." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku, sebelum aku mendapatkan apa yang kau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku, kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Ketika itu, Rasulullah memanggil umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Sahabat Islam, betapa luar biasa kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus. Tapi beliau tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya, merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan ke hadapan Rasulullah, "Ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad." Rasulullah tidak tersenyum sedikit pun. Rasulullah bertanya lagi, "Umatku di mana ya Allah?" "Mereka di Padang Mahsyar." Rasulullah langsung keluar dari surga, dan mencari umatnya untuk diberi minum satu persatu. Betapa bahagianya Rasulullah ketika bertemu dengan umatnya. Lalu Rasulullah memberi minum umatnya. Sekali teguhkan minuman itu, kita tak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih meninggalkan kita, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk mencari kita. Setelah memberi minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sujud kembali. Sujudnya lama sekali, sambil menangis di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan, "Bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta." Ya Allah,
selamatkanlah umatku dari Sirot. Lalu Allah berkata, maka tunggulah di ujung Sirot. Rasulullah menunggu kita di ujung Sirot sambil mengatakan, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak, ia akan berhasil melewati Sirot. Ada juga yang lalu jatuh ke dalam neraka. Ketika Rasulullah tahu umatnya masih banyak di dalam neraka, langsung Rasulullah sujud kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang sangat lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan. Lalu Rasulullah menjawab, ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka, yang di dalam hatinya ada iman, walau sekecil biji kurma. Akhirnya Allah berkata, selamatkan mereka. Rasulullah langsung pergi ke pintu neraka, dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka pun rusak parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dan mempersilahkan masuk ke dalam surga. Setelah selesai, Rasulullah kembali ke hadapan Allah. Di bawah arsinya, Rasulullah bersujud kembali yang lama. Dalam sujud yang lama itu, kemudian Rasulullah menangis. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Maka keluarlah lagi sekian ribu, sekian juta dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah kembali lagi ke arsinya Allah. Ya Muhammad, bangkit, apa yang kau inginkan? Keluarkanlah umatku dari dalam api neraka, yang di dalam hatinya masih ada iman sekecil biji zarah. Lalu Allah berkata, aku izinkan. Kemudian, lari lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke neraka, untuk menyelamatkan umatnya kembali. Dan kembali bersujud lagi. Ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku, yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian lari lagi ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita renungkan, di tengah banyaknya kesalahan yang telah kita perbuat, di tengah rangkaian kelalaian yang pernah kita ukir, di tengah kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa menambah panjang, masih pantaskah kita mengharapkan syafaat beliau? Ya Rasulullah, perkenankanlah aku mencintaimu semampuku, dengan segala kelemahan dan kekuranganku, dengan segala kealpaan dan kelalaikanku. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku menjadi umatmu, yang mendapatkan syafaatmu di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.